Salam sepak bola dan salam sehat ke teman-teman netizen yang 5B, budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia, serta 3P, pecinta, penggemar, dan penggila olahraga sepak bola. Welcome back ke video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Kemarin saya memang tidak upload video karena saya sibuk dengan urusan pekerjaan lainnya, tapi hari ini saya akan upload 2 video. Ini adalah video pertama teman-teman dari pertandingan antara Brighton and Hove Albion lawan Manchester United di Piala Liga Inggris. Yang kedua nanti adalah pertandingan dari La Liga antara Real Madrid lawan Real Valladolid. Tapi kita fokus dulu ke pertandingan pertama ini, yakni Manchester United yang bisa menang telak dengan skor 0-3 lawan Brighton and Hove Albion di kandang Brighton and Hove Albion. Tapi sebetulnya kandang atau tandang sekarang kan tidak menjadi sebuah persoalan besar bagi tim-tim yang akan bertanding karena memang tidak dihadiri oleh penonton. Namun yang menjadi sebuah keistimewaan dari pertandingan ini bahwa MU bisa menang telak dengan melakukan rotasi yang cukup besar di line up. Kita tahu musim lalu bahwa Manchester United saat melakukan rotasi di line up selalu sulit meraih kemenangan yang meyakinkan. Pada sisi lain, kita lihat Brighton juga melakukan rotasi dalam lineup karena mereka juga tidak memiliki kedalaman squad sama seperti Manchester United. Jadi memang seharusnya juga di game ini Brighton akan kesulitan untuk bisa menghadapi Manchester United. Namun kita tahu bahwa mereka di game sebelumnya di Premier League ini habis-habisan menggempur Manchester United dengan para pemain intinya. Logisnya bahwa dengan para pemain yang sebetulnya juga bukanlah sebagian besar pemain inti Brighton, semangat tempur para pemain Brighton ini akan tetap sama, dan itu yang memang terjadi di game ini. Semangat tempur para pemain Brighton sama baiknya seperti pada saat mereka bermain di Premier League. Di pertandingan Premier League kita tahu pertandingan tersebut berakhir secara dramatis bagi kemenangan Manchester United, tapi di game ini tidak ada yang namanya kontroversi, tidak ada yang namanya drama, tidak ada juga tendangan penalti bagi Manchester United. Semangat tempur dari Brighton dilawan oleh para pemain Manchester United yang merupakan istilahnya pemain pelapis dengan permainan teknik tinggi. Dan yang menarik justru Juan Mata, pemain yang jarang diberikan kesempatan oleh Ole Gunnar Solskjaer untuk tampil, menjadi salah satu pemain terbaik di pertandingan ini. Selain Ole Gunnar Solskjaer, saya kira bahwa pemain terbaik adalah penjaga gawang Dean Henderson yang dalam 2 game terakhir Piala Liga Inggris tidak kemasukan gol. Sebelumnya MU menang lawan Luton juga dengan skor telak 0-3 jika saya tidak salah. Oke, so it means ini adalah sebuah progres yang baik bagi para pemain lapis kedua Manchester United. Ini menarik loh, bahwa lapis pertama Manchester United sulit meraih kemenangan di Premier League, tampaknya tidak meyakinkan permainannya, sepertinya harus menang dengan sebuah drama atau kontroversi, apalagi sering dikaitkan dengan tendangan-tendangan penalti. Tapi di sini kita melihat bagaimana flow of the game dari MU berjalan begitu baik, rapi, sempurna saya kira. Oke, siapa saja nih yang turun bagi MU selain Dean Henderson? Di depan, Ighalo, oke, Daniel James, Donny van de Beek, kemudian Juan Mata. Ini adalah trio lini tengah yang baru ditampilkan saya kira bagi Manchester United karena memang jarang mereka bermain bersamaan. Jadi memang kita tahu ini adalah sebuah upaya dari Ole Gunnar Solskjaer untuk menurunkan Donny van de Beek lebih sering lagi di pertandingan-pertandingan yang memang bukanlah merupakan pertandingan yang besar atau penting bagi Manchester United. Ini kan memang awal dari karir Donny van de Beek. Fred bermain, Scott McTominay yang penampilannya begitu meragukan di Premier League ditampilkan. Di belakang yang menarik sekali, No Harry Maguire, Lindelof, Eric Bailly, Dalot, dan juga kemudian Williams. Dean Henderson bermain rapi, penuh konsentrasi dalam game ini bagi Manchester United, dan ia merupakan salah satu key player selain Juan Mata. Oke, but how McTominay ini bisa mencetak gol? Kita tahu pemain ini jarang juga mendapatkan peluang dari set piece untuk bisa mencetak gol selain pemain-pemain lain dari Manchester United yang berada di sektor defense. Tapi kita lihat presisi passing dari Juan Mata dan juga Donny van de Beek yang membuat beberapa peluang dari MU tercipta begitu baik dan secara rapi tersusun serangannya. Ighalo juga kita tahu mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Sayang ya, pemain ini diberikan peluang tampil di 2 pertandingan Piala Liga ini, performance-nya tidak begitu baik atau tidak sesuai ekspektasi. Padahal ia adalah pemain yang diandalkan oleh di pertandingan-pertandingan seperti ini. Jadi ini sekarang menjadi sebuah pekerjaan rumah juga nih bagi Ole. Apakah nanti Ighalo ini memang perlu ia tampilkan di pertandingan
yang sudah memasuki mungkin fase perempat final atau juga semifinal, apakah itu di Piala Liga atau juga di Piala FA. Karena conversion rate dari peluang Ighalo ini sangat buruk. Saya bukan katakan buruk lagi. Ia sudah begitu baik diberikan umpan, tapi gagal untuk mengkonversikan umpan tersebut menjadi gol di babak pertama. Oke, first goal tercipta umpan dari Juan Mata. So how was the response by Brighton? Trossard diturunkan, Maupay diturunkan, Trossard hampir mencetak gol. Dean Henderson, what a save. Luar biasa penjaga gawang ini, dan saya kira setelah melihat penampilan Dean Henderson 2 kali di Piala Liga, sudah waktunya bagi Ole Gunnar Solskjaer juga memberikannya peluang untuk tampil di Premier League sebagai starter. Perlu ada kompetisi bagi De Gea. Itu yang juga coba dilakukan oleh Frank Lampard di Chelsea, walaupun kita belum tahu nanti berhasil atau tidak Mendy untuk bersaing dengan Kepa. Tapi di MU juga perlu ia lakukan hal seperti itu. Sama halnya juga memberikan kompetisi bagi Bruno Fernandes. Donny van de Beek, good playing scheme by Donny van de Beek in this game, karena ia bermain ke dalam, ia memberikan ruang lebih banyak kepada Juan Mata untuk menyusun serangan. Tapi kita lihat Van de Beek adalah pemain yang cerdas. Ia terlibat dalam proses serangan yang dibangun Manchester United yang berakhir dengan gol kedua bagi Manchester United yang dicetak oleh Juan Mata. Kita lihat juga bagaimana proses gol tersebut yang tercipta oleh Juan Mata yang membuat MU unggul 0-2 adalah pada saat Fred memberikan umpan kepada Van de Beek, dan Van de Beek hanya memberikan sedikit sontekan atau mungkin backheel pass kepada Juan Mata yang mampu menyelesaikan peluang tersebut menjadi gol. Pogba juga masuk di babak kedua, dan Pogba juga permainannya begitu baik pada saat tidak ada Bruno Fernandes. Nah, ini dia nih poin saya. Tanpa ada Bruno Fernandes, para pemain MU bermain lebih terbuka dan lebih lepas. Artinya bola tidak hanya diberikan kepada Bruno Fernandes untuk merancang sebuah skema serangan bagi MU, tapi ada beberapa opsi bagi MU. Juan Mata, Donny van de Beek, dan juga akhirnya Pogba. Pada saat Pogba masuk, kita tahu Pogba ini masuk di babak kedua untuk menggantikan Daniel James, dan juga Rashford masuk untuk menggantikan Ighalo. Yes, Ighalo and Daniel James did not perform. Oke, mengecewakan sekali. Daniel James ini sebetulnya sudah mulai diberikan kesempatan oleh Gunnar Solskjaer, tapi memang penampilannya tidak menunjukkan kemajuan, dan sepertinya ia kalah nih kompetisi dengan pemain-pemain lain. Asumsi saya, James ini bisa saja nanti dipinjamkan ke klub lain atau mungkin juga dijual sebelum jendela transfer ditutup pada tanggal 5 Oktober nanti. Karena memang penampilannya tidak berubah dari beberapa game terakhir. So Brighton, apa caranya bagi mereka untuk bisa menembus kotak penalti pertahanan Manchester United? Yaitu lagi-lagi mereka mengandalkan skill individual dari para pemainnya dan crossing dari kedua flank. Crossing ini sebetulnya sudah berhasil mereka berikan. Tapi teman-teman perlu memperhatikan tackling, interception, halauan dari dua center back Manchester United, Lindelof dan juga Bailey. Ini bagus banget loh. Nah, ini yang memunculkan sebuah pertanyaan bahwa sebetulnya yang tidak bagus penampilannya di defense MU ini siapa sih? Lindelof atau Harry Maguire? Karena tanpa Harry Maguire pertahanan MU kan aman-aman aja. Ini lagi-lagi nih muncul sebuah pertanyaan bagi Ole Gunnar Solskjaer dan tentunya bagi para pendukung MU. Jadi dua pertanyaan. Satu, tanpa Fernandes, apakah MU bermain bagus? Dan tanpa Harry Maguire, apakah MU memang lebih solid di defense? Bagi saya jawabannya betul. Memang bermain lebih lepas para pemain Manchester United. Karena yang mengambil alih permainan ini bukan hanya satu pemain, tapi mereka bermain sebagai grup. Jadi tidak ada keistimewaan bagi salah satu pemain Manchester United yang bermain di pertandingan dini hari tadi lawan Brighton. Semua perform sesuai dengan perannya. Oke, and then Pogba, he got a chance. Oke, ia mengeksekusi free kick tersebut dan ia tampak begitu bahagia bisa mencetak gol bagi Manchester United. Artinya pemain ini memang masih memiliki motivasi tinggi untuk membela Manchester United. Bahwasannya ia tidak berkembang di pertandingan Premier League, saya kira, ya ini adalah pengamatan saya, bahwa ia juga tidak klop nih bermain dengan Bruno Fernandes. Karena perannya tertutupi. Pada saat sekarang tidak ada Bruno Fernandes, terlihat kan ia bermain lepas, ia bermain sedikit liar, ia juga bisa terlibat dalam proses membangun serangan bagi Manchester United. Saya kira salah jika kita menyimpulkan bahwa Piala Liga ini bukanlah pertandingan yang penting atau turnamen atau juga kompetisi yang penting. Karena tim-tim besar lainnya juga kan kita lihat fokus dalam pertandingan-pertandingan Piala Liga. Bahwasannya mereka turunkan pemain pelapis, tapi strategi atau taktik mereka ini tetap adalah menyerang untuk meraih kemenangan. Contoh Tottenham Hotspur, dengan pemain-pemain pelapis juga mereka kan tetap mencoba memberikan
perlawanan kepada Chelsea dan akhirnya mereka berhasil lolos dengan adu penalti. Jadi saya kira peran Ole Gunnar Solskjaer untuk tetap dengan taktiknya untuk menyerang dan mencoba meraih kemenangan ini juga perlu kita apresiasi. Jadi saya kira pada saat kita berpikir bahwa Ole ini sudah kehilangan akal untuk meramu sebuah taktik, justru sekarang ia menunjukkan bahwa lihat loh, dengan pemain-pemain pelapis, taktik saya ini bisa berjalan karena para pemain juga menjalankan perannya secara sempurna. Mereka tahu siapa yang harus menyerang, mereka tahu siapa yang harus defense. Jadi ini adalah sebuah kemenangan yang penting bagi Manchester United karena mereka menang tanpa drama dan mereka menang tanpa tendangan penalti. Kita tunggu saja next game bagi Manchester United lawan Tottenham Hotspur dan saya berharap bahwa Donny van de Beek mendapatkan kesempatan bermain pada game itu karena melawan Tottenham Hotspur MU membutuhkan lebih banyak pemain lagi yang bisa mengandalkan kecepatan berpikir untuk membongkar lini pertahanan dari Tottenham Hotspur. No hit, only football, salam sepak bola.